bersama saya kembali dari Asawan untuk membahas prinsip perawatan luka ulkus pena. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas pertama introduction, kedua apa itu venous ulcer, ketiga bagaimana manajemen perawatan dari ulkus pena, keempat kita akan melihat video bagaimana melakukan perawatan dan kompresi pada ulkus pena, kelima kesimpulan. Nah, kenapa kita membahas mengenai ulkus pena? Yaitu pena ulcer adalah penyebab utama luka kronis. Terjadi pada 70% sampai 90% kasus luka kronis. Sebagian besar banyak terjadi pada daerah kaki dan sangat mengganggu dari pasien. Terus apa sih itu ulkus pena? Ulkus pena adalah luka yang terjadi pada kaki akibat adanya disfungsi dari katur pena sehingga mengganggu aliran balik pena yang banyak terjadi pada daerah kaki. Ini contoh-contoh gambar dari ulkus pena. Nah, klasifikasi dari ulkus pena termasuk luka kronis karena proses penyembuhannya tidak sesuai dengan tahapan penyembuhan luka. Nah, bagaimana tanda dan gejala dari ulkus pena? Yang pertama, akan ditemukan sekeliling luka tampak kemerahan dan kedalamannya dangkal. Ini merupakan ciri dari luka ulkus pena. Kemudian bentuknya yang tidak beraturan, eksudatnya bisa ditemukan banyak atau sedikit, dan sering dijumpai adanya piting udin. Ini juga termasuk dari ciri khas dari ulkus pena. Terus akan ditemukan adanya inflamasi, adanya granulasi yang tidak merata, dan sering menimbulkan nyeri pada pasien. Lokasinya terbanyak pada daerah kaki, sering menimbulkan rasa gatal atau ekstensif. Nah, bagaimana prinsip-prinsip untuk perawatan dari ulkus pena? Yang pertama, kita harus melakukan pengkajian secara kontinu dan mengkaji faktor yang menghambat dari proses penyembuhan luka ulkus pena. Yang kedua, yang paling penting adalah bagaimana mempersiapkan dasar luka untuk mensupport dari proses penyembuhan luka. Yang ketiga, mengkaji kebutuhan mengenai kebersihan atau perawatan. Yang keempat, mengurangi tekanan pada sistem pena superficial. Kelima, bagaimana kita upayanya mendorong aliran balik darah pena ke jantung dengan meningkatkan kecepatan aliran pada pena profunda. Salah satunya bisa menggunakan teknik kompresi. Dan memfasilitasi keluarga dan pasien tentang pendidikan kesehatan mengenai perawatan luka ulkus pena. Dan yang terakhir, bagaimana mempromosikan recovery untuk kegiatan sehari-hari. Nah, bagaimana mempersiapkan dasar luka? Kita harus tahu bagaimana manajemen secara sistematis pada ulkus pena untuk mendukung proses penyembuhan dan mengeliminasi faktor penghambat proses penyembuhan. Metode yang paling sering digunakan adalah metode time. Apa sih metode time itu? Yang pertama adalah tissue management, inflammation atau infection control, tiga moist balance, yang keempat end of wound expansion. Kemudian, bagaimana itu tissue management? Tissue management menggunakan metode pengkajian warna dasar luka dengan red, yellow, and black. Ya, ini warna dasar adanya granulasi, slab, dan nekrotik. Nah, pada jaringan merah itu akan tampak jaringan granulasi yang merah, bersih, mudah berdarah, dan memiliki vaskularisasi baik. Tujuannya adalah untuk menjaga lingkungan lembab, mengoptimalkan suhu atau pemilihan dressing yang tepat, kemudian mencegah trauma. Tujuan dari perawatan ini adalah untuk mensupport proses penyembuhan luka.
Terus bagaimana pada luka yang ada flap atau jaringan nekrotiknya? Jadi tujuan dari perawatannya adalah mendukung proses autolysis debridement, melakukan absorpsi cairan dan menghilangkan bau, mengurangi infeksi. Nah, pada tissue management kita menggunakan beberapa teknik untuk mencapai proses penyembuhan secara optimal. Yang pertama ada metode surgical debridement, kedua mechanical debridement, ketiga autolytic debridement, keempat chemical atau enzymatic debridement, keempat biological debridement. Nah, pada infection atau inflammasi control, tujuannya adalah untuk menjaga bakteri normal dalam luka sehingga mensupport proses penyembuhan luka. Bagaimana caranya? Bisa menggunakan cara untuk pembersihan luka atau pencucian luka menggunakan norma saline. Namun yang perlu diingat adalah hindari penggunaan ethylene iodine atau hidrogen peroksida atau klorin karena ini bersifat toksik pada jaringan luka. Terus lakukan penggantian luka secara berkala atau sesuai dengan indikasi, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, jenis dressing yang bisa digunakan pada tahap inflammation control adalah bersifat antimikrobial untuk menggunakan antibiotik secara sistemik. Nah, apa sih contohnya? Itu bisa menggunakan cadar iodine, honey atau sulfat. Menjaga kelembaban luka. Tahap ini merupakan memilih balutan mampu tetap menjaga keadaan moist dengan bentuk penyembuhan. Nah, bagaimana cara memilih jenis balutan sesuai dengan kondisinya sehingga mencapai tingkat moist tersebut? Nah, kalau lukanya kering, kita bisa menggunakan hidrogel atau hidrokoloid. Nah, kalau lukanya minimal eksudat, itu bisa menggunakan semi-permeable film atau plastik albuminat. Nah, kalau moderat atau cairannya sedang, kita menggunakan hidrofiber atau hidrokoloid atau foam. Pada keadaan yang memiliki cairan atau eksudat yang sangat banyak, itu menggunakan foam atau kantong sepakat. Nah, bagaimana perawatan pada pinggiran luka? Ketika terjadi hambatan dari kemajuan tepi luka, maka lakukan evaluasi pada tissue management, infection control, dan moist balance-nya. Kemudian lakukan persiapan tepi luka, sangat penting dalam proses penyembuhan luka. Nah, banyak biasanya faktor-faktor yang menghambat proses epidemiologi, yaitu hipoksia, infeksi, adanya trauma, terus hipergranulasi atau adanya kalus. Nah, jika terjadi hipergranulasi atau kalus, bagaimana penanganannya? Jika terjadi hipergranulasi, kita menggunakan metode penekanan menggunakan foam atau cara mekanik kita lakukan pematangan. Nah, kalau terjadi kalus, kita tipiskan kalus atau membuat daerah penyaluran luka itu lembab sehingga mudah untuk dikikis atau ditipiskan. Nah, poin paling penting adalah bagaimana melakukan kompresi pada ulcus vena. Nah, dalam memberikan kompresi, tekanan atau kompresi bisa dilakukan secara eksternal pada ekstremitas bawah untuk memfasilitasi aliran balik vena dengan menggunakan stocking atau elastis bandit. Nah, mekanisme kerjanya pada dasarnya adalah memberikan tekanan untuk support scalp muscle pump saat ambulasi. Sebagai tambahan terapi kompresi, memberikan tekanan pada jaringan superficial sehingga meningkatkan tekanan interstisial sehingga mencegah bocoran plasma. Oke, lebih lengkapnya bagaimana melakukan kompresi kita bisa lihat pada video berikut ini. Selamat pagi, perkenalkan saya IKD Artawa, mahasiswa Magister Keperawatan Fakultas Kedokteran Brawijaya.
Pada pagi hari ini saya akan mencoba untuk melakukan demonstrasi bagaimana melakukan kompresi pada luka ulkus pena di tungkai kaki. Tujuan dari kompresi ini adalah untuk membantu aliran balik pena dari tungkai kaki menuju jantung, sehingga membantu proses penyembuhan luka pada ulkus pena. Baik, mari kita simak langkah-langkah bagaimana melakukan kompresi sebagai berikut. Sebelum kita melakukan kompresi, kita harus persiapkan bahan dan alatnya. Yang pertama, kita persiapkan kasa gulung untuk melakukan pembalutan langkah pertama. Kemudian 2 buah elastis bandit, dan yang terakhir adalah gunting. Baik. Setelah dilakukan perawatan luka, pasien sudah dilakukan proses perawatan luka dan pembalutan luka. Sekarang kita akan lakukan bagaimana kompresi pada ulkus pena, sehingga nanti memaksimalkan proses aliran balik pena dari kaki ke jantung. Tahap pertama kita lakukan menggunakan kasa gulung. Ini pembalutannya tidak menggunakan tekanan. Jadi kita ukur dari jari-jari kaki, 2 jari, kemudian kita paskan, kita lakukan pembalutan sampai ke daerah kaki. Oke, gerakannya melingkar. Pembalutan pun harus memperhatikan supaya nanti kompresi ini tidak menyebabkan cedera. Jadi 50% di sini sehingga tekanannya merata. Diusahakan jangan terlalu kendur atau terlalu kencang. Kita bisa tanyakan kepada pasien apakah sudah nyaman atau terlalu keras. Pak, bagaimana? Terlalu kencang atau terlalu kendur? Pas. Oke, sudah diberikan balutan, jadi sampai di bawah lutut, jangan sampai ke atas. Jadi di bawah lutut pembalutannya 3 jari. Kita gunakan 3 jari. Oke, selanjutnya kita menggunakan elastome dengan tekanan lebih keras, sama di sini. Ini kita berikan tekanan sekitar 10-15 mm Hg. Secara manual kita bisa cek kelenturannya di sini. Jadi kalau terlalu longgar ini akan mudah ditarik, kalau terlalu kencang ini akan terlalu keras. Jadi kalau segini ini sudah pas untuk tekanannya. Kita lanjutkan sampai selesai. Jadi
tekanannya ini harus merata sehingga benar-benar optimal kita membantu proses aliran balik pena dari tungkai kaki menuju jantung. Ini lapisan yang terakhir, ini juga tidak terlalu kencang, jadi untuk menjaga stabilitas dari balutan, prosesnya sama, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu kendur. Kita gunakan pembalutan sirkuler melingkar. Bagaimana Pak? Terlalu kencang? Tidak. Nyaman? Ya. Oke, sudah selesai. Hasilnya seperti ini. Jadi kita evaluasi lagi terakhir, apakah pasien merasa tidak nyaman atau sudah nyaman. Bagaimana Pak? Sudah nyaman? Ya, pasien mengangguk berarti sudah nyaman. Jadi kita juga berikan edukasi bahwa jangan melakukan aktivitas terlalu banyak supaya mengoptimalkan proses pengobatan atau penata laksanaan. Selain itu, pada malam hari saat tidur diusahakan untuk daerah tungkai kaki lebih tinggi daripada badan atau daerah jantung. Sekian demonstrasi bagaimana melakukan kompresi, semoga bermanfaat. Selanjutnya bagaimana melakukan manajemen atau perawatan luka secara lengkap atau secara keseluruhan pada ulkus pena. Langkah-langkahnya kita lakukan pertama, membuka balutan luka yang lama, kedua melakukan pencucian luka, ketiga melakukan saja luka dan melakukan penggunaan balutan luka, yang terakhir memberikan kompresi dan rehabilitasi. Oke, untuk lengkapnya kita simak video berikutnya. Selamat datang di Distance Learning oleh KDA Kawan. Kita akan membahas mengenai penanganan luka ulcer, pena ulcer. Pertama-tama kita lakukan pemeriksaan luka menggunakan sabun dan normalsalin. Kemudian kita lakukan pembilasan terakhir dengan menggunakan normalsalin. Setelah itu kita keringkan luka. Setelah luka kering, kita lakukan proses ozonisasi untuk mematikan kuman-kuman yang tidak tahan dengan oksigen. Kemudian kita lakukan pembersihan jaringan menggunakan pinsat dan gunting
untuk melihat jaringan-jaringan yang sudah mati. Setelah itu, kita lakukan pembersihan luka menggunakan antiseptik untuk menghindari kuman-kuman yang berada di sekitar luka masuk ke dalam luka. Setelah itu, kita lanjutkan untuk mengaplikasikan gel pada luka. Setelah selesai pengaplikasian gel pada luka, kita lakukan penambahan primer dressing berupa kata atau gauze. Setelah itu, pada sekitar luka kita oleskan salep secara merata untuk melindungi kulit sekitar luka tetap sehat. Selanjutnya kita persiapkan untuk penambahan secondary dressing untuk menampung cairan oksidan sehingga mensupport dari prinsip moist pada luka. Kita perkirakan sebanyak apa oksidannya, kemudian kita isikan kasa krim. Setelah selesai, kita lakukan pembalutan menggunakan kasa dulu. Tujuannya untuk menahan kasa yang sudah kita gunakan tadi. Nah, pada tahapan ini kita lakukan pembalutan atau bandaging. Tujuannya untuk membantu proses aliran darah melintas ke jantung, karena pada luka pneumonia itu terjadi hambatan proses aliran balik darah. Kita melakukan bandaging dengan 2 atau 3 layer bandaging. Ini aplikasi yang ketiga dari bandagingnya sudah selesai. Oke. Itulah persembahan video tata luka pada pena Ulster dan semua Ulster. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung publikasinya video ini. Anda bisa menghubungi kami di sadadu.com dan berlangganan di Jalan 5 Kembangan 1